Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel IT Newbie. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara konfigurasi DHCP server pada Linux Ubuntu server 23.10. Ubuntu server 23.10 sudah saya install di VirtualBox. Nah, ini di aplikasinya VirtualBox sudah saya buka. Ubuntu server 23.10 ini sudah saya install sebelumnya pada VirtualBox. Kita klik dulu di bagian setting. Untuk bagian networknya, tentunya saya buat di sini bridge adapter supaya komputer virtual dan komputer utama bisa saling berkomunikasi. Karena komputer utama saya hubungkan ke jaringan menggunakan kabel LAN. Nah, di bagian advance ini pastikan juga kabel connectingnya sudah di checklist. Untuk name-nya sendiri pastikan Ethernet yang terhubung ke jaringan dipilih. Oke. Sekarang kita hidupkan komputer Ubuntu server 23.10. Kita jalankan yang ada pada VirtualBox. Oke, kita tunggu. Ini masih proses loading untuk menghidupkan mesin Ubuntu server 23.10 yang ada pada VirtualBox. Oke. Nah, untuk Ubuntu server 23.10 yang saya install, yang sedang saya jalankan ini, user interface-nya adalah berbentuk CLI, jadi segala perintah harus diketikkan. Nah, di sini kita login sebagai IT Newbie, enter, kemudian ketikkan passwordnya. Oke, untuk password sendiri karakternya tidak ditampilkan, jika selesai diketik langsung di enter. Nah, ini dia Ubuntu server 23.10. Untuk perintah-perintahnya sendiri harus dijalankan dengan baris perintah. Oke, kita ketikkan dulu IPA untuk mengecek IP address dari Ubuntu server 23.10. Nah, di sini IP addressnya adalah 192.168.1.2. Untuk interface-nya sendiri adalah NP0S3. Oke, sekarang saya buka aplikasi Putih untuk meremote Debian, untuk meremote Ubuntu server 23.10 supaya enak untuk melakukan konfigurasinya. Nah, kita cek IP address yang akan kita konfigurasi yaitu 192.168.1.2, yaitu IP address dari Ubuntu server 23.10. Untuk interface-nya sendiri adalah ENP0S3. Oke, kita clear layar dulu, kemudian kita ping ke google.com untuk memastikan bahwa komputer Ubuntu server 23.10 sudah terhubung ke internet. Nah, sekarang kita akan mulai menginstal aplikasi untuk membuat DHCP server. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengupdate terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah sudo apt update. Oke, kemudian masukkan password dari super user. Nah, ini sedang melakukan proses update. Nah, update-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi aplikasinya. Untuk aplikasinya sendiri, di sini saya menggunakan ISC DHCP server. Nah, kita akan melakukan instalasi.
aplikasi ESC DHCP server dengan mengetikkan perintah sudo apt install ESC DHCP server kemudian enter. Oke, jadi aplikasi ESC DHCP server adalah aplikasi untuk membangun atau membuat sebuah server DHCP di dalam jaringan. Oke, jadi karena proses instalasinya dari internet, maka pastikan komputer server tersebut sudah terhubung ke internet. Nah, ini dia prosesnya sudah selesai. Langkah berikutnya yaitu kita melakukan konfigurasi. Karena jika hanya diinstal seperti ini, DHCP servernya belum bisa dijalankan. Jadi kita konfigurasi terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan IP atau konfigurasi dari jaringan yang kita gunakan. Yang pertama-tama kita konfigurasi terlebih dahulu file dari ESC DHCP server dengan mengetikkan perintah nano/etc/default/ESC DHCP server. Nah, masuk ke bagian bawah, kita lihat baris interface. Nah, di sini masih kosong, maka isikan env0s3 sesuai dengan interface yang kita gunakan untuk terhubung ke jaringan. Kalau sudah, simpan, keluar dan simpan. Tekan Ctrl X, kemudian ketik Y, kemudian enter. Nah, setelah selesai mengkonfigurasi file ESC DHCP server, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi file di bawah folder etc/dhcp/dhcpd.conf. Nah, dengan mengetikkan perintah sudo nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Oke, kemudian enter. Nah, ini dia file yang akan kita konfigurasi. Kita scroll ke bagian bawah dengan menekan tanda panah ke bawah. Nah, di sini kita atur IP address yang akan diberikan secara otomatis pada komputer klien. Nah, di bagian sini kita hilangkan tanda pagar di bagian kirinya atau di bagian depannya supaya baris-baris perintah ini dibaca sebagai program. Jika tanda pagarnya masih ada, maka baris ini dibaca sebagai komentar. Jadi dia tidak bisa dieksekusi. Maka kita hilangkan dulu baris pagarnya. Kita hapus dulu tanda pagarnya. Nah, untuk subnetnya sendiri kita atur sesuai dengan subnet yang ada di jaringan kita. Untuk jaringan yang saya gunakan ini subnetnya 192.168.1.0. Nah, ini sesuai dengan IP address IP server yang kita gunakan. Untuk netmasknya yaitu 255.255.255.0 sudah diganti. Kemudian range-nya yaitu IP yang akan kita berikan ke komputer klien yang merequest IP secara otomatis. Ya, jadi kita mulai dari 192.168.1.100 sampai dengan 192.168.1.130. Jadi di rentang IP inilah yang akan diberikan ke komputer klien yang merequest IP address dari DHCP server. Untuk option domain name servernya atau DNS-nya saya buat di sini open DNS dari Google yaitu 8.8.8.8. Kemudian option domain name-nya 8.8.4.4. Nah, untuk option subnet mask yang akan diberikan yaitu 255.255.255.0 dan option router atau gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Oke.
Nah, jadi kita definisikan dulu berapa IP address yang kita berikan, kemudian DNS dan subnet mask serta default gateway-nya. Nah, untuk broadcast-nya kita definisikan juga, yaitu 192.168.1.255. Oke. Nah, untuk option domain name-nya 8.8.4.4 ini tidak usah digunakan, jadi tinggal ketikkan aja tanda pagar di bagian kirinya. Oke, jadi kita tidak perlu mendefinisikan option domain name karena option domain name server sudah definisikan di bagian atas. Oke, jika sudah selesai tekan Ctrl X kemudian disimpan dengan mengetikkan Y kemudian enter. Nah, kita periksa kembali aplikasi ini apakah sudah bisa digunakan. Di sini statusnya masih pilot, jadi belum bisa digunakan. Nah, sekarang kita ketikkan perintah untuk mengaktifkan atau menjalankan aplikasi tersebut, yaitu sudo systemctl start ISC DHCP server. Jadi kita jalankan dulu aplikasi ini supaya bisa digunakan di dalam jaringan. Oke, jika sudah dijalankan, selanjutnya yaitu kita akan mengecek di bagian komputer klien untuk merequest IP address dari server DHCP. Nah, untuk komputer klien yang saya gunakan di sini adalah Windows 10 atau komputer utama yang saya instalkan VirtualBox. Nah, kita masuk ke bagian Ethernetnya, kemudian kita setting di bagian internal protokol versi 4-nya. Jadi pilihannya adalah obtain an IP address automatically, kemudian obtain DNS. Maka dengan mengkonfigurasi seperti itu, dia akan mau request IP address ke DHCP server, sehingga DHCP server akan memberikan IP address sesuai dengan konfigurasi dari DHCP server itu sendiri ke jaringan atau ke komputer klien yang ada di dalam jaringan. Nah, ini dia IP yang diperoleh, yaitu 192.168.1.101 sesuai dengan range IP yang kita berikan, dimulai dari 100 sampai 130. Oke. Demikianlah cara konfigurasi DHCP server pada Ubuntu Server 23.10. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.